Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 Agustus 2024. Kalau aku lihat sebenarnya nih orang masih punya perasaan ya sama kamu. Tuh, romantic feeling, this could be the one. Bahkan dia menganggap kamu adalah orang yang mampu meluluhkan hatinya. Kamu orang yang sebenarnya yang dia inginkan, yang dia mau, yang ingin dia jadikan miliknya. Ya, karena memang masih sayang gitu, masih ada rasa cinta. Hanya saja fokus dia sampai saat ini masih tentang abundance, tentang keberlimpahan, tentang kesuksesan, materi lah ya, uang, uang, uang dan uang. Aku lihat di sini dia masih fokusnya ke situ, membuat diri dia gimana caranya untuk sukses kembali, kaya raya, ya banyak uang seperti itu. Terus juga dia ngerasa bahwa saat ini tuh kamu kayak udah cuek banget sama dia, udah nggak peduli lagi sama dia, udah nggak sebucin dulu, udah nggak memperhatikan dia. Intinya kayak ini, dia merasa ini seperti cinta sepihak, cinta yang sudah terabaikan atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu, seperti itu. Healing family issue, dan aku lihat juga mungkin masih ada masalah dengan keluarganya, atau bisa jadi ini ada hubungannya dengan perekonomian ya, bisa jadi perekonomian keluarganya mungkin anjlok gitu ya, sehingga dia ya harus bisa membangkitkan kembali perekonomian keluarga seperti itu. Atau memang bisa jadi juga ini hubungannya dengan masalah keluarga, entah apa secara pribadi, sehingga dia juga harus bisa fokusin ke keluarganya dulu, seperti itu. Oke. Judgment, ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia di sini. Bahkan aku lihat juga ada yang beda negara nih ya, ada yang beda negara. Sehingga mungkin komunikasi mungkin sulit juga terjalin di antara kamu dengan dia ya, karena memang ada jarak yang cukup jauh, entah terhalang sinyal kah, entah terhalang waktu kah, sehingga atau bisa juga terhalang mungkin karena kesibukan masing-masing. Judgment ini kalau aku lihat baik kamu ataupun dia mungkin selama ini atau terakhir kali ya, atau ya bisa jadi selama ini ternyata ada yang saling menjudge, menilai secara tidak adil ya. Bahkan bisa jadi dari kedua belah pihak sama-sama menjudge atau sama-sama tidak memberikan penilaian yang adil atas apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Entah apa itu, banyak hal ya, tapi kayak kamu tidak menilai dia dengan rasional, dia pun tidak menilai kamu dengan rasional, seperti itu. Hanya mungkin pemikiran pribadi sendiri kayak gitu, sehingga menimbulkan kerusakan di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat kalau misalkan kalian ini di sini ingin memperbaiki hubungan, ya berarti kalian harus bisa saling memaafkan dari apa yang telah terjadi dari masa lalu gitu ya. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit kembali gitu. Aku melihat memang komunikasi sulit sekali terjadi, bahkan ada juga salah satu di antara kalian atau bisa jadi dari kalian berduanya memang dalam berkomunikasi itu tidak lugas dan tidak jujur. Ada yang ditutup-tutupi atau masih suka berbohong, seperti itu ya. Terus itu salah satu di antara kalian ini, aku lihat kemungkinan dia ya mungkin masih gampang terpengaruh oleh orang-orang gitu ya. Gampang mendengarkan omongan orang-orang, seperti itu.
Sehingga ini juga yang sering membuat kalian sering cekcok seperti itu. That ada sesuatu yang sudah mendarah daging di hubungan kalian. Ya, apa itu? Hanya kalian dan dia yang tahu, dan Tuhan yang tahu ya. Dan aku melihat di sini ternyata kamu dan dia selama ini berpegang teguh, atau dia atau kamu mungkin selama ini berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi. Sudah ya bisa dibilang nggak memberikan manfaat ya. Karena mungkin bisa ini dia atau kamu terlalu berpegang teguh pada kebiasaan lama sehingga mencegah hubungan kalian untuk bisa berkembang seperti itu. Kalau udah ada death, ini berarti suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah di antara kamu dengan dia, atau salah satu di antara kalian yang selalu memberikan situasi yang toksik kayak gitu ya. Mau terima atau enggak, tapi ini harus gitu, harus bisa melawan kebiasaan-kebiasaan lama yang justru membuat hubungan jadi toksik seperti itu. Ya, kalian harus bisa menyesuaikan diri dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau kekhawatiran-kekhawatiran lama yang justru malah membuat hubungan kalian tidak berhasil. Terus itu menghilangkan segala sesuatu yang menjadi masalah yang sudah mendarah daging di hubungan kalian ya. Jadi kalau death ini memang sangat menyiksa ya bagi kedua belah pihak, karena harus ada yang berubah secara total, berubah secara besar-besaran gitu. Dan ya aku lihat di sini mungkin ada yang sampai perlu bantuan konselor ya, atau psikolog yang seperti itu untuk bisa menerima situasi, menerima keadaan, menerima kenyataan seperti itu. Kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian ada Ten of Swords reverse. Dia merasa bahwa hubungan ini ternyata memang sudah gagal ya, hubungan ini kayak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena mungkin entah ini kamu atau dia justru malah memang membuat hubungan ini semakin kasar atau terasa kasar gitu ya. Entah memang ada perlakuan dari seseorang di sini yang terlalu kasar sehingga hubungan ini kayak toksik gitulah ya. Justru malah semakin dijalani semakin menyakitkan, semakin membuat sedih, semakin tersiksa seperti itu. Bahkan salah satu di antara kalian bisa jadi dia, atau bisa jadi ya kalian situasikan aja di sini. Aku lihat ada yang pernah melakukan penyalahgunaan yang cukup besar tentang sesuatu hal, bisa jadi tentang narkoba, keuangan ya, mungkin dia korupsi atau menyalahgunakan jabatan atau apa gitu ya. Nah itu juga, terus itu juga akhirnya menjadi bencana ya di kehidupan salah satu yang melakukan penyalahgunaan ini, dan akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian yang tidak tentram adem ayem gitu loh. Sehingga aku lihat di sini ya ada salah satu di antara kalian yang memilih untuk berpisah karena hubungan ini semakin dijalani semakin menyakitkan, semakin membuat sedih ya, semakin tidak nyaman, semakin memberikan rasa terluka. Oke, aku lihat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang serakah, yang materialistis, boros ya, tidak bisa menghandle keuangan dengan baik ya. Dia dalam memutuskan suatu keputusan tentang keuangan itu buruk banget. Bahkan ada yang penjudi di sini, eksploitatif banget terhadap pasangan, posesif ya. Terus itu juga aku melihat di sini ya keadaan keuangannya drop. Aku lihat di sini ya, dia mungkin pencari nafkah di sini. Kemudian aku lihat di sini sebenarnya dulu dia ini orang yang cukup ya, bahkan orang yang mungkin berkelimpahan ya, memiliki harta lah ya, entah memang harta keluarganya atau ya dia memang sukses gitu ya, tapi ternyata lenyap begitu saja ya harta bendanya. Ya mungkin dia bangkrut kah, ya mungkin dia ditipu kah, memiliki investasi resiko tinggi kah, atau apa, intinya ya bangkrut aku lihat di sini. Itu juga memang kan orangnya serakah ya, boros, suka berinvestasi berlebihan, yang mana investasinya mungkin resiko tinggi. Sehingga aku lihat saat ini dia kayak
ingin mencari jalan pintas mengakhiri keadaan dia yang saat ini, gimana caranya untuk bisa bangkit kembali seperti itu ya. Orangnya materialistis banget ya, dan bahkan dia ini orang yang sangat memahami nilai sesuatu benda atau sesuatu deh gitu ya, itu berdasarkan harga. Jadi dalam percintaan pun begitu juga gitu. Jadi dia menganggap cinta itu akan serius atau enggak, besar atau enggaknya cinta itu tergantung dari apa yang kamu bisa berikan ke dia, kayak gitu ya. Atau apa yang kamu miliki untuk dia, kayak gitu loh ya. Itu jadi hubungan kamu dengan dia ini memang hanya terpaut dengan uang dan kekayaan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ada Page of Swords ya, selalu terjadi pertengkaran ya di antara kamu dengan dia, selalu adanya perselisihan di antara kamu dengan dia. Bahkan mungkin terakhir kali pun tuh ada pertengkaran ya di antara kamu dengan dia, atau ya ada aja yang kalian perselisihkan ya, walaupun gak sampai bertengkar hebat, tapi ada yang diperselisihkan. Bahkan perselisihan itu pun terjadi itu cuman gara-gara hal-hal sepele. Kadang terjadi seperti itu, hal-hal gak penting, hal-hal sepele itu udah diberantemin aja, ada yang diperselisihkan, di apa itu namanya, dibahas sampai memanas gitu loh ya emosi kalian, seperti itu aku lihat di sini. Terus juga ya, aku lihat di sini untuk bisa membuat kalian tenang itu memang dari kamunya yang harus selalu mengerti dia ya, kamu yang harus sabar, memahami dia, mengerti pemikiran dia gitu. Jadi memang butuh waktu yang lama untuk bisa langgeng atau bisa sejalan, atau hubungannya itu apa ya, berjalan dengan baik itu kayak lama gitu. Bahkan mungkin ya akan sulit banget gitu ya, bukan hanya lama saja tapi ya sulit gitu, memakan butuh waktu yang lama gitu. Jadi kamu harus bisa sabar banget kalau misalkan kamu masih mau sama dia ya, karena orangnya seperti ini, egois banget, orangnya masih semena-mena, masih childish, masih sesuka-suka hati ya. Apa ya, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu, iya ada, rasa suka, rasa sayang, rasa cinta tuh ada, tapi aku lihat memang prioritas dia adalah materi, uang, dan bahkan dia menganggap cinta itu juga memang dinilai dengan uang, kayak gitu loh, paham gak sih? Jadi ya itu tadi yang aku bilang, dia menilai segala sesuatu itu dengan harga nilai uang, seperti itu. Oke, The Magician. Aku lihat kayaknya dia bakalan datang lagi nih. Ada perencanaan dia akan datang lagi ke kamu, ya, dengan mantap, dengan yakin, dan ingin memiliki hubungan yang apa ya, aman, damai dengan kamu. Bahkan siapapun di sini yang tadinya ya belum siap untuk berkomitmen, aku lihat akan kayak siap berkomitmen. Hanya saja itu ya aku bilang tadi, karena sebenarnya dia masih sayang sama kamu, hanya saja dia ini orang yang hanya menilai segala sesuatunya dari uang gitu. Jadi kalau misalkan dia mau sama kamu, ya kamu harus sabar-sabar aja. Bisa jadi dia memang menganggap kamu adalah sumber uangnya, atau mungkin kamu memang secara keuangan, perekonomian kamu lebih bagus dari dia, sehingga ya dia ingin mengontrol kamu lewat keuanganmu, seperti itu ya. Jadi kalau memang kamu mengharapkan cinta dari dia, iya, dia memang cinta sama kamu, hanya saja prioritas dia bukan tentang cinta-cintaan, sehingga hubungan kalian akan ya terbatas dengan take and give aja gitu, paham gak sih? Kamu butuh dia untuk ada di sisimu, dia akan ada untuk di sisimu, tapi bukan berarti untuk memberikan kasih sayang yang ada di ekspektasimu gitu loh, paham ya? Karena dia ada di sisimu itu juga karena berpikir bahwa kamu orang yang mampu memberikan finansial yang baik terhadap dia,
Seperti itu. Jadi kalau kamu tanya apakah dia belum siap berkomitmen, aku lihat The Magician, ya dia akan siap nanti berkomitmen. Hanya saja apakah kamu kuat jika tujuan niat dia adalah sebatas itu, sebatas keuangan. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga kemungkinan dia akan datang kalau mungkin dia sudah mapan, sudah baik ekonominya, bisa jadi seperti itu. Intinya, untuk saat ini prioritas dia adalah uang. Jadi kalau misalkan dia datang dalam waktu dekat, tapi keuangan dia belum membaik, hati-hati. Jangan-jangan kamulah yang nanti jadi ATM berjalan dia, seperti itu, ya. Tapi kalau mungkin butuh waktu lama, ya karena mungkin dia harus stabil dulu secara materi. Kira-kira kamu emang masih kuat untuk nungguin dia, seperti itu. Karena The Magician ini ada di kartu terakhir, ya ini baru perencanaan. Kapan tepatnya nggak tahu gitu, masih dalam misteri ya. Masih dalam kuasa Tuhan dan keinginannya dia, keberaniannya dia, dan kemauannya dia, dan niatnya dia gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau aku lihat perasaan of course masih ada untuk kamu, tapi memang prioritas dia saat ini adalah uang, materi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini bulan ada yang berhubungannya dengan kamu dan dia. Ada Maret, Mei, Agustus, Februari, Juni, Desember, April, dan September. 19, 6, 18, 10, 2, 26, 16, 21, 9, 3, 17, 5, 28, 8, 25, 14, 24, 31. Kemudian shio-nya bisa jadi shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan aja ya. Ada shio macan, shio kambing, shio monyet, shio ayam, shio ular, shio babi, shio kelinci, dan shio kerbau. Alfabetnya juga yang berhubungan antara kamu dan dia ya. A R X K N E W M V O Y B C I F S Z T H L D P dan Q. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.